Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi kali ini saya akan memberikan kalian tips and trick untuk memulai bisnis di dunia perbakingan. Karena kemarin kan saya udah bikin yang alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk bakers pemula. Karena kalau misalnya kemarin itu kan lumayan banyak tuh pertanyaannya, Chef tolong dong bikinin juga bagaimana caranya agar bisa kita menentukan pasar jualan kue kita. Kemarin kan ternyata banyak banget saya baca komen, oh ternyata begini ya, ternyata saya nggak boleh menurunkan kualitas, mendingan kita buka brand baru. Jadi lumayan banyak respon positifnya, dan sekarang saya akan memberikan tips and trick bagaimana cara menjualkan produk kalian. Jadi saya ambil garis besarnya saja, ini yang saya lakukan dan yang banyak dilakukan oleh peserta kursus saya. Jadi ada dua garis besar aja saya bagikan, jadi biar tidak terlalu lama videonya. Jadi ada dua garis besar, itu ada produk yang premium dan non premium. Jadi kalau misalnya ini pasarnya ada premium dan non premium. Jadi kalau misalnya yang premium ini kita jual dengan harga yang rada lumayan mahal, kita bisa mengambil keuntungan 100, 200 sampai 300%. Itu tergantung dari kalian mau ambil yang mana. Juga ada yang non premium, itu ambil untungnya sedikit mepet tapi kuantitinya diperbanyak, pekerjanya diperbanyak. Kalau yang premium kayak aku dan murid-murid aku itu biasa, kayak di rumahku biasa aku cuma dibantu sama 3 orang aja. Karena kan premium, kalau misalnya contoh, kalau misalnya premium untungnya misalnya 200.000 per kue, misalnya 200.000 per kue. Kita untuk mencapai 1 juta, kita hanya menjual 5 kue saja. Kalau yang non premium, ibaratlah ambil untung 50.000. Jadi untuk mencapai 1 juta, kita harus menjual itu 20 kue. Jadi nanti tergantung pasaran kalian. Kalau misalnya keuntungan premium itu kan orangnya sedikit, kita jualan kue juga nggak bisa banyak. Kalau misalnya mau banyak ya bisa, tapi nanti orangnya rada ditambah. Saya maksimal itu buat kue per hari itu 30 sampai 40. Tapi kan keuntungannya juga berkali-kali lipat kan. Kalau yang non premium, kelemahannya itu nanti kalian harus memerlukan orang yang banyak, karena produksinya nggak 10-20. Kalau untuk 40 misalnya yang premium, nanti itu kualitas yang untuk yang non premium kalian bisa memerlukan kue jualan targetnya itu bisa 80 sampai 100 kue per hari. Jadi nggak apa-apa, ini terserah kalian, karena ini saya mau membuka, jadi ntar pilihannya ada di tangan kalian. Jadi kalau misalnya yang premium itu harganya nanti bisa kita jual berkali-kali lipat. Kalau yang non premium kita jualnya untungnya tipis, tapi nanti kuantitinya kita perbanyak. Nanti dari sini kalian nanti bisa pilih saya mau jual yang mana. Dan saran saya, kalau misalnya kalian udah misalnya di yang non premium, kalian mau ke premium, kalian ganti brand. Misalnya brand A yang udah non premium, saya ternyata bisnis kue ini saya pengen kembangkan lagi, saya pengen yang ada brand yang premium. Bisa nanti pakai brand yang B. Kenapa nggak boleh digabung? Karena nanti ada image dari orang, oh ternyata kue ini, misalnya kue yang si A ini sama si B nanti kualitasnya sama. Orang berpikirnya akan seperti itu. Jadi mendingan kita pisahkan brandnya, namanya. Nanti promosinya juga dibedakan. Bisa kalau misalnya kalau yang banyak yang non premium ini kan lebih banyak orang, nanti juga pasti kan harganya juga kita harus bersaing dengan yang lain. Harga juga pasti nanti nggak bisa semalang ini karena kita pakai bahan yang juga tidak premium. Tapi kalau misalnya kita jualan yang premium, itu nanti ada pangsar sendiri, ada pasar-pasarnya sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita bikin bahan yang premium, itu akan kita bisa bebas berkreasi. Mau semahal apapun nanti bahannya, kayak contohnya kemarin yang Wisman yang mencapai 700 ribuan per 2 kilo. Itu misalnya kalau misalnya yang non premium itu udah pasti nggak akan pakai Wisman. Di bawahnya itu semua. Jadi kalau misalnya kita pakai
yang Wisman ini, yang premium, itu nanti kita nggak akan, ya saingannya ya nggak akan terlalu berat. Nanti kita tinggal kayak yang saya lakukan itu, saya biasa untuk mengendorse, paid promote. Jadi misalnya kita kasih kue. Jadi kalau misalnya kita kasih kue gitu kan biasanya nanti kan kayak di review gitu kan. Nah nanti kita bisa dapat pembeli dari sana. Biasa kalau misalnya yang premium ini kita main di rasa. Jadi kalau misalnya kita main di rasa, itu kalau misalnya si A udah kena rasa di kita, dia nggak, kalau misalnya aduh lapis Surabaya saya cocoknya di dia, ini enak banget beda dari yang lain. Jadi kalau kue misalnya yang non premium, aduh saya mau pengen bikin yang lapis Surabaya, tapi kalau si premium ini yang non premium ini ternyata tutup. Jadi saya bisa beli ke tempat lain. Jadi kalau misalnya kita yang kayak non premium gitu, kayak misalnya jualan, jadi kita nggak bisa main di rasa. Jadi tidak ada kayak penggemar tetap. Kalau misalnya saya pengen di A ya di A, nanti kalau misalnya yang non premium yang di B di B. Tapi kalau misalnya yang saya rasakan sendiri, kalau misalnya udah ada pelanggan, oh tuh enak sih di Chef Agung, ternyata misalnya marmernya tuh enak banget, beda dari yang lain. Karena saya di sini mainnya di rasa. Jadi kalau yang non premium itu kan bahan-bahannya semua standar. Jadi mereka nanti mainnya di quantity, jadi tidak bisa menaikkan kualitas dan menaikkan rasa. Jadi mereka nanti kayaknya main partai besar, contoh kayak lebaran, untuk hampers, itu tidak apa-apa. Ada pasarnya juga. Jadi kalau yang premium pun ada pasarnya juga. Jadi di sini nanti kalian tentukan sendiri, mau main yang di pasar premium atau yang di non premium. Ketika kalian udah bikin yang premium, kalian mau ke non premium, buka saja brand baru, nggak apa-apa, sah-sah aja. Yang penting jangan pakai satu brand. Kalau misalnya satu brand itu nanti rada-rada kacau nanti. Kalau misalnya beli pasti nanti kalau misalnya ada salah satu brand yang premium, tiba-tiba kita jual yang tidak premium, pasti nanti orang akan berpikir, oh sama aja nih rasanya, jadi nggak enak. Dan kalau misalnya kalian bermain di premium, jagalah kualitas. Karena banyak banget kalau misalnya yang brand yang sudah besar, contoh kayak di minuman, dulu kan ada kayak Nata de Coco yang biji-biji jeruknya yang palpi-palpinya banyak. Ketika udah besar, udah terkenal, palpinya jadi dikit. Itu jangan. Kalau misalnya kita main di kue, semahal apapun, kita jaga aja. Oh nih ternyata satu kue ini kemahalan, ada triknya, kita kecilkan saja. Kita bisa bagi 4, bagi 2, bagi 6, yang penting kualitas rasanya. Karena pasti dari kalian pernah, waktu dari kecil atau sampai sekarang, jajanan si A yang udah tradisional, tiba-tiba dipegang sama siapa, pasti rasanya berkurang, pasti kualitasnya menurun, itu pasti ada. Karena kayak contoh dari kayak saya juga, misalnya udah pindah tangan juga, pindah tangan itu kan, nanti kan yang brandnya ini kan pindah tangan ke yang lain atau diturunkan ke anaknya atau pindah tangan. Karena setiap orang itu kan nanti ada persepsinya sendiri, oh pakai bahan ini sama, pakai bahan ini sama. Nanti pasti diganti-ganti bahannya, meskipun tekniknya sama, bahannya diganti yang lebih murah, pasti menghasilkan rasa yang beda. Jadi menjaga kualitas rasa ini sangat penting. Kalau misalnya mau main di premium harus benar-benar dijaga. Jadi nanti kalian juga kalau misalnya dalam pengocokan di kue, ini non premium dan premium sama aja, diwaktuin. Jadi nanti pada saat pakai si mixer A, nanti ditulis pakai mixer ini, speed segini, lamanya segini, nanti kualitasnya semua akan sama. Dan nanti per loyangnya kalian pada saat produksi ditimbang. Karena kalau misalnya beda 10-20 gram, kalau misalnya kalian tidak timbang, itu nanti pada saat dipanggang, pasti adonan yang kecil ini atau yang kurang adonan ini akan lebih cepat kering atau tidak moist. Ini sangat penting. Mendingan kalian timbang untuk menjaga kualitas. Ini untuk yang non premium dan tidak non premium harus ditimbang. Semua ditimbang. Telur semua ditimbang. Waktunya untuk mixer timerin semua. Jadi nanti kualitas bahan juga akan terjaga. Semua adonan pasti akan hasilnya sama. Jadi nggak ada yang adonan A kegosongan, adonan B enak, adonan C
kurang empuk, semuanya nanti akan sama. Jadi kalau misalnya kalian udah menentukan pasar, premium non premium, kalian nanti akan memilihkan namanya packaging. Nanti packagingnya kalian buat seunik mungkin. Kalau misalnya belum ada modal untuk membuat packaging, pakai packaging yang lama aja, yang ada di pasar-pasar. Nanti tinggal kalian bikin pita, sama nanti kalian bikin logo. Logo itu penting banget. Kenapa? Saya udah rasain juga. Jadi kalau misalnya kalian ketika bikin logo, itu kan nanti untuk diberikan kepada orang, kalian untuk hampers, untuk apa aja, nanti mereka lihat logo, oh ternyata nih kue ini enak, kalian akan langsung dikontak. Itu juga perlu. Jadi kalau misalnya pada saat jualan, kalian harus bikin logo. Udah bikin logo segala macam, nanti kalian itu untuk yang pertama kali coba nanti di tetangga atau keliling sekitar. Kalian berikan satu, beli yang potongan aja. Nanti pada saat kalian lagi tes, coba bikin kue, kalian coba potong kecil-kecil, berikan ke tetangga. Ini saya jualan kue kayak gini-gini, nanti bikin aja flyer, sebar ke tetangga atau rumah-rumah, komplek-komplek, itu lumayan efektif. Jadi kita mulai untuk jualan dari yang terdekat dulu, dari teman dulu. Kalian kalau untuk yang baru-baru, nanti misalnya harga modalnya misalnya 100.000, kalian bisa jual 200 atau 250.000. Nanti bilang aja 250.000, tapi nanti ini 250 ini harga promosi ya, karena kan saya lagi buat untuk tes-tes. Jadi kalau misalnya untuk harga tes, saya kasih 200 saja. Jadi nanti untuk bulan depan harganya udah 250.000. Jadi nanti untuk pada penaikannya ini, biasa kan kalau misalnya gitu, aduh nih kok bisa naik kayak gini, jadi kalian tidak ada protes karena kan harga aslinya 250.000. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau jualan, coba tes dulu di pasar. Kalian udah menentukan mau di pasar premium atau non premium, udah pilih packaging, nanti kalian coba tes, bikin kue, sebarin. Udah berasa udah pede, pasti kan itu kan untuk awal jual ini pasti kan kepercayaan diri ini yang sangat kalian pasti jadi masalah yang paling utama. Jadi nanti sekalian latihan, kasih aja packaging yang bagus, kecil-kecil, kasih coba, bilang enak ada pesanan, percaya diri mulai tumbuh. Nanti kalian kan udah ada Instagram kan, nanti kalian tinggal nanti paid promote di Instagram atau pasang iklan, di Facebook juga bisa. Instagram itu udah banyak influencer, kalian bisa kirim 1 kotak atau 2 kotak, tolong dong nih review, atau enggak dari teman-teman kalian, tolong dong tag ke aku nanti kalau, atau mention dong ke aku kalau misalnya kalian coba testinya bagaimana. Itu sangat penting. Nanti kalian screen grab, bikin di Instastory atau di feed, kalau misalnya nanti testi dari customer. Itu memang sepele, tapi nanti kalian itu akan mendapatkan efek yang besar. Ketika kalian nanti paid promote, orang kan nanti akan lihat Instastory. Oh ternyata ini penasaran ya, nanti orang itu akan mencoba, nanti orang lain mencoba, membeli, nanti kalian akan punya pasar sendiri. Paid promote, contoh kalau misalnya yang paid promote yang rada murah itu yang 50.000, yang followersnya itu yang 20 sampai 50.000 lah. Nanti kalian bisa, ntar ada yang 100.000, nanti tergantung kalian mau pasar yang mana. Nanti kalau misalnya modalnya rada terbatas, kasih yang 50.000 atau 100.000 aja yang harganya paid promote-nya. Kalau yang untuk review makanan itu biasa rada mahal, tapi kalau yang murah-murah itu biasa yang followersnya kecil, mereka cuma minta dikirimkan saja sama ada biaya tambahan aja. Itu lumayan berpengaruh. Jadi kalau misalnya kalian semuanya udah siap, bisa paid promote atau endorse ke orang yang influencer seperti itu. Terus kalau misalnya kalian sudah memulai semuanya, nanti tolong perhatikan kualitasnya. Jangan, kalau misalnya udah rada mahal dikit, kalian jangan turunkan brand kalian dengan membuat atau membeli yang di bawahnya. Jadi itu lumayan berpengaruh. Nanti pasti ada aja yang ngomong, kok kuenya kok jadi kurang wanginya. Itu pasti ada aja.
Jadi kalau misalnya dari saya, jagalah kualitas, mau yang premium, yang non premium. Kalau udah enak yang non premiumnya ini, yang udah ada pasarnya, jangan diturun-turunin. Sama juga yang premium, jangan pernah turunin, karena nanti akan lumayan berdampak. Jadi kalau misalnya aku biasa kalau jualan itu, kalau misalnya jualan, jangan pernah nanti kalian menurunkan kualitas. Jangan pernah ya, soalnya nanti akan berpengaruh pada customer kalian. Dan kalau misalnya kalian jualan, diusahakan pakai resep-resep yang ada jadulnya. Contoh kayak lapis Surabaya, kayak bulu gulung, Black Forest. Karena kalau misalnya lapis Surabaya dari zaman dulu sampai sekarang, marmer cake dari zaman dulu sampai sekarang pasti selalu populer kan. Jadi kalau misalnya nanti kalau yang kayak barat-barat kayak red velvet kayak segala macem, hanya sampingan aja. Jadi kalian harus buat yang rada jadul sedikit gitu. Itu tips and triknya untuk memulai bisnis perbakingan dari saya. Ini bukan perbakingan aja sih, masakan juga bisa. Packagingnya nanti kalian pikirkan yang bagus, nanti pasti kalian akan sukses. Karena ini saya udah bilang juga pada peserta kursus, saya juga udah terapkan pada diri saya sendiri. Baiklah, semoga kalian yang nonton ini bisa mendapatkan inspirasi dan bermanfaat. Jadi tambah percaya diri untuk memulai bisnis apa saja. Yang sudah menonton video ini, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.